mau mampir ke sehat. Tapi Pak, punten pisan ieu teh. Pak Husodo sama Mbak Bakti baru aja ke pasar. Enggak apa-apa. Asal masih ada yang jualan kan? Iya. Yang masak Pak Husodo atau yang Ais? Apa yang gitu. masak apalagi buat Bapak. Spesial pokoknya Ais buatin pakai cinta. Aduh. Ini siapa Is? Tampangnya kayak dokter nih. Dengar dulu, makanya dari tadi aku mau ngomong. Mau ngomong apa, Cok? Ini perempuan kadang-kadang ini sulu-sulu. Kalau begini pelanggan kita dari Kemenkes biasanya. Oh, dari Kemenkes. Tapi Ucok kayaknya lebih tahu. Coba gimana? Ucok gimana? Ini, Pak. Kenapa itu kakinya? Sakit, Pak. Hah? Akrab kan aku. Sakit kak. Wah. Kok bisa akrab? Itu laptopnya aku. Paham kau pada, makanya kalau perempuan jangan cerita aja kadang-kadang. Ini tetanggaku. Wah, tetanggaku ini. Tangga? Wah, iya makanya. Biar aku tukang parkir, tanggaku hebat-hebat dia. Ini dokter Anung namanya dia. Ini dirjen dari Bina Gizi Ibu dan Anak dari Kementerian Kesehatan. Ya, kebeneran banget kalau gitu. Dok, kenalin. Nama saya Lina. Kebetulan banget Lina. Oh iya. Saya pengen nanya nih, Dok. Maaf ya, Dok. Suara saya emang kenceng gitu, bikin gendang telinga pengen pecah emang. Dok, saya pengen Berarti nanya. sehat kalau masih suaranya kenceng ya? Iya, Dok. Alhamdulillah. Saya pengen nanya nih, saya kan nih kebetulan lagi hamil anak pertama nih, udah 5 tahun iya. usaha. Hamil? Iya. Ini lagi mau makan pada saat hamil. Ini bulan keberapa Ini bulan kehamilannya? ketiga. Lah, kok nggak pakai sayur makannya? Oh, ini ayam penyetnya biasanya kasih sayur. Nah, siapa ini? Ya, harus makin sehat lesehannya ya. Nggak apa-apa dia nggak Sebelum kasih sayur, Ais mau nawarin dulu. Dokter mau minum apa? Iya. Teh aja. Teh tubruk buatan Ais di sini spesial. ya. Makan banget di sini, Dok. Enggak, sudah cukup Sudah. makannya. Teh aja. Ya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Abang kopi ya. Kita konsultasi gratis. Gimana Bang Ucok? Waduh, rame parkirnya? Lumayan rame, Pak. Kaki sakit, Pak. Ini tadi saya dengar ini perempuan ini berisik lah. Apa hubungannya parkir dengan kaki sakit? Ada hubungannya, Pak. Itu tadi orang parkir nggak beres begitu, Pak. Terus aku dengar ini. Tapi bukan makan jeroan terlalu banyak sehingga asam uratnya tinggi. Enggak juga sih, Pak. Oke. Malu, Dok, Pak. Dok. Gimana Lina? Saya pengen langsung konsultasi gratis ini. Masalahnya kapan lagi ketemu dokter ya kan? Biasanya kita mau ketemu dokter ke rumah sakit dulu. Kalau enggak yang jauh-jauh dulu ya. Nanti tarifnya ke Ucok ya? Nah, iya, gratis, Dok. Ini pengen nanya nih soal cabang bayi nih. Gimana? Saya kan lagi bingung nih ya, Dok ya. Yang namanya orang hamil kan butuh biaya banyak segala macam. Iya. Nah, saya punya JKN tuh. Kira-kira Wah, sudah daftar ya? udah baik, daftar, bagus. didaftarin nama suami saya. Nah, saya pengen tanya nih, ini sampai biaya melahirkan itu kan melahirkan mahal, Dok. Apalagi ntar punya anak lagi itu biaya, aduh. Apa ditanggung sama JKN itu, Dok? Oh Gimana iya, jadi untuk semua peserta jaminan kesehatan nasional itu semuanya ditanggung ya. Pelayanan untuk kehamilan, pemeriksaan kehamilannya itu ditanggung. Mulai dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, persalinan sampai ke pasca persalinan, dan anak yang dilahirkan itu juga ditanggung di dalam jaminan kesehatan nasional yang sudah diikutin oleh Lina. Oh gitu. Gitu, ya. Alhamdulillah. Nah, tapi bukan berarti kalau semuanya ditanggung terus hamil terus nggak boleh. Mesti ada pengaturan jarak kehamilan. Oh, emang Gitu. jarak kehamilan itu dari anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu jaraknya berapa lama, Dok? Harusnya? Ya, yang ideal anak pertama ke anak kedua ya 3 tahun. Ya, tapi itu juga tergantung usia ibu. Lina umurnya berapa sekarang? Oh, sekarang saya 25, Dok. Nah, 25. Jadi nanti kalau seandainya ini anaknya sudah lahir, alhamdulillah normal, sehat, tahun ketiga bisa hamil lagi. Nanti kalau sudah 30 tahun ya sudah stop. Artinya 2 anak cukup. Boleh memang haknya bisa sampai 4 sampai 5. Tapi kan kita tidak hanya bicara hak, kita bicara juga kewajiban kita kepada lingkungan kita, kepada sosial kita di sekitarnya.
Kalau dia gitu, bukan begitu dok. Karena mintang-mintang gratis dok kan, ya kan? Dari JKN gratis, dia maunya bikin anak mulu dok, gitu dok. Ya, bukannya jangan begitu. Bukannya masalah gitu, kan bapaknya yang doyan. Kagak begitu juga kali. Jadi kalau mau buat boleh, tapi jangan sampai jadi. Nah, begitu artinya kita punya kesempatan untuk ikut keluarga berencana dan peserta jaminan kesehatan nasional itu keluarga berencananya juga ditanggung. Wow, ditanggung. Gitu loh. Enak banget ya. Enak kan tuh bilang. Oh, ditanggung semua itu dok. Iya, alat kontrasepsinya ditanggung. Kemudian kalau ke dokter, ke klinik, ke puskesmas yang memberikan pelayanan keluarga berencana bagi peserta JKN juga sudah dibayar oleh mereka. Jadi kita tidak perlu bayar lagi ke dokternya atau ke Bu Bidan pada saat misalkan pengen pasang IUD. Misalkan spiral. Belum pernah pakai spiral, anak pertama. Iya. Kan. Kita mau ikut suntik, boleh. Mau ikut susuk, bukan susuk yang bikin cantik, tapi ini susuk yang bikin sehat dalam artian tidak hamil, ya, untuk menyehatkan dirinya dan menyehatkan anaknya. Oh begitu. Tapi nih dok ya, kan suami saya tuh kan pekerja penerima upah tuh. Biaya kesehatannya ditanggung sampai anak ketiga. Nah itu ntar anak keempat, kelima, keenam itu ditanggung apa enggak? Takutnya cuma sampai anak ketiga, ntar kita jebol lagi sampai anak ketujuh, kan nggak enak lah, kita nanggung sendiri ntar. Nah kan tadi itu pesennya kata kan dokter. Sudah dipesenin jangan sampai jebol. Jangan sampai jebol, paham nggak kau? Iya bukannya begitu, itu jangan sampai jebol. Kalau jebol dok, bagaimana ditanggung kagak? Kalau gitu. sudah sampai jebol ya tetap harus ditomboi, bukan ditembel. Nah, ya kan itu haknya yang ditanggung oleh perusahaan dan sesungguhnya adalah ada kewajiban perusahaan dan ada kewajiban pekerja. Nah tapi kalau kemudian terus-terusan ya nggak boleh, kan tetap ada batasannya. Oh jadi mungkin gini kali dok ya, mohon maaf dok, mungkin begini kali ya. Jauh lebih pintar dia dari dokternya. Mungkin aku rangkum saja bahasa tukang parkir ini. Nah, kalau menurut dokter kan gini, boleh bikin, jangan sampai jadi. Itu kan. Itu yang mana? Boleh bikin, boleh kau bikin aja, tapi jangan sampai jadi. Dan dikasih resepnya tadi. Alat kontrasepsi itu. Itu. Gratis kan. Nah, kalau bikin jadi kan satu permasalahannya, ya kan? Ekonomi rumah tangga. Kau juga harus kau persiapkan, bukan begitu kan dok ya? Pintar kan aku? Pintar makanya kalau bergaul sama aku. Boleh diminum dulu. Dok, saya mau nanya terima lagi kasih. nih. Kok beda? Beda kan, buat dokter spesial. Rasanya ini beda nggak ini? Enggak dong. Oh, enggak ini beda rasanya ya. lebih nikmat. Ini kan buat Oke, kontainer terima punya. kasih, dicoba. Aja. Maaf Is, yang kontainer yang mana ya? Itu mana? Nggak ada. Tuh loh. Ini lagi orang ini gede juga gara-gara hamil ini. Nah, nih makanan ini ya. Nah, nih dok, mau nanya lagi nih. Orang hamil boleh minum obat tidur gak? Biasanya kalau malam sulit tidur. Udah sehat belum, ada sayurnya dok? Iya, mestinya nggak boleh makan minum obat tidur kecuali atas perintah dokter. Jadi semuanya itu sekarang kan Lina sudah punya kartu jaminan. Berkunjungnya ke puskesmas, konsultasinya ke dokter, konsultasinya ke bidan kan sudah setiap saat boleh. Iya. Jadi segala sesuatu yang menyangkut tentang kesehatan, rasa tidak enak atau pengen sesuatu yang obat apapun harus dikonsultasikan. Iya, soalnya kan yang namanya anak pertama apalagi lagi masa rawan kan 3 bulan, takutnya kenapa-napa kita minum obat warung ya kan. Baik. Saya mau minta rujukan ke rumah sakit. Bapak sakit apa ya? Diperiksa dokter dulu ya Pak. Bapak hanya batuk dan flu biasa. Minum obat dan istirahat yang cukup. Surat rujukannya gimana, dok? Tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Untuk pelayanan kesehatan dasar, cukup di puskesmas saja, Pak. Diminum 3 kali sehari ya Pak. Berapa biayanya, Bu? Semua ditanggung oleh JKN. Jangan lupa, makan makanan yang bergizi. Dari hasil diagnosa dan pemeriksaan lab, anak ibu harus kita rujuk ke rumah sakit. Sakitnya parah ya? Anak ibu perlu pengobatan lebih lanjut. Jadi pasien sudah bisa diterima ya Mbak? Mari Bu, ini kartu JKN-nya. Jangan lupa dibawa ke rumah sakit ya. Alhamdulillah ya Nak, sudah lebih baik. Untung ada JKN. Istirahat yang cukup, pasti cepat sembuh.
Hei, baru belanja? Malam, Dokter Anu. Ya. Maaf nih terlambat habis belanja nih, Dok. Iya. Nah, ini dokter ini. Ini dokter. Iya, tetangganya Bang Ucap. Iya. Hebat kan aku? Gak nyangka ya, Ucok ya, tetangganya orang hebat. Tetangga aku orang hebat-hebat semua. Boleh duduk sini ya? Oh, Lin, silakan. terus gimana kamu udah nanya-nanya? Dari tadi ngalor ngidul kita udah nanya banyak soal kehamilan. Nah, kapan lagi kita konsultasi gratis ya kan? Oh, jadi nggak perlu khawatir sekarang sama biayanya ya melahirkan ya? Enggak dong. Oh, tapi pengen nanya lagi nih mumpung di sini. Mumpung nggak bayar ya? Mau tanya apa lagi? Gini Dok, saya mau nanya nih, untuk peserta JKN ibu hamil itu semua biaya sampai anaknya melahirkan itu ditanggung apa? Oh, setelah melahirkan aja ditanggungnya? Oh, apa yang normal Apa gitu? yang normal Mungkin saja? normal Ya, saja atau jadi- sehat juga? Jadi pada prinsipnya kehamilan triwulan 1 sampai triwulan 2, triwulan 3 itu minimal seharusnya Lina periksa 4 kali. Minimal ya. Triwulan 1 sekali, triwulan 2 sekali, triwulan 3 karena sudah mendekati 9 bulan itu minimal 2 kali. Tapi bisa juga hak pesertanya JKN itu bukan hanya 4 kali, bisa sampai 4, 6 kali boleh, 9 kali boleh, tergantung kepentingannya Lina, ibu hamil yang sedang hamil ini. Misalkan kok saya nggak enak badan, silahkan konsultasi, bawa bukunya. Kan pasti kalau periksa kehamilan ada buku yang warnanya pink, ya, warnanya merah muda itu kayak begini ini, ada catatan lengkap lah, itu nanti yang ditunjukkan. Dimanapun, misalkan sekarang sedang mudik ke kampung, bukunya dibawa. Nanti supaya dokter di sana, bidan di sana tahu apa yang sudah diberikan oleh dokter atau bidan sebelumnya. Oh, jadi kalau umpamanya berobatnya tuh di Jakarta terus nanti Lina mau melahirkan di kampung ya enggak apa-apa, Dok? Oh, nggak apa-apa. Sebentar. Tadi Bapak Dokter nyinggung masalah kalau dibawa, kalau mau melahirkannya di bidan. Sebenarnya JKN itu bisa juga di bidan gitu? Bisa. Saya setahu saya cuma itu dia. Ya, takutnya kan kita nggak keburu ke rumah sakit kan? Nah, jadi yang punya jaringan kerjasama antara BPJS dengan fasilitas pelayanan kesehatan itu memang puskesmas, rumah sakit. Nah, puskesmas ini bisa bekerja sama dengan bidan, dengan dokter-dokter yang ada di sekitarnya. Pelayanan kehamilan nanti boleh milih mau ke bidan yang sudah bekerja sama dengan puskesmas, supaya nanti bidannya dapat mengklaim ke BPJS melalui puskesmas. Tapi kembali ke buku tadi ya, kemana-mana kalau hamil harus dibawa, karena itu menjadi bukti pada saat besok akan misalkan melahirkannya mudik di kampung, itu bisa dipakai, ditunjukkan ini saya peserta JKN, saya sudah periksa sekian kali, kondisi saya semacam ini, normal kondisinya atau ada faktor penyulit. Misalkan faktor penyulit itu tiba-tiba atau bukan tiba-tiba ya, pada saat pemeriksaan tekanan darahnya di atas normal, misalkan 160/90. Kalau di situ kan itu bisa dilihat loh di buku KIA itu ada tensinya 100 yang buku kuping. Iya. Nah, kalau tensinya sudah sekian itu berarti ada faktor penyulit. Nah, ini harus hati-hati Lina. Boleh ke bidan, bisa ke dokter, tapi buku ini dibawa ditunjukkan. Ini saya dulu normal, kok sekarang jadi meningkat. Nah, itu. Makanya Dok. Ini yang harus diperhatikan kita semuanya. Nah, kalau sudah ini meningkat, tentu persalinannya sebaiknya di apa yang kita sebut sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Bukan sekedar di praktek bidan, dokter yang mandiri gitu, akan lebih baik. Dan tentu Bu Bidan, Pak Dokter, petugas puskesmas akan kemudian Pak atau Bu Dokter ya, akan memberikan apa yang kita sebut sebagai rujukan. Ya, dirujuk ke rumah sakit tertentu atau ke puskesmas tertentu yang sudah mempunyai fasilitas lebih untuk hal-hal semacam ini, dan itu juga ditanggung.
kali ya. Enak. Enak tapi nggak boleh untuk hamil terus loh ya. Kan tadi yang semuanya tadi Pak, boleh bikin, jangan sampai jadi. Mana makanannya kok nggak dikeluarin? Kamu mau nanya? Nggak goreng-goreng. Nah, Bikinin. nanti baru nanya Is. Kayak orang baru aja. Kalau terpaksa Iya. harus ada tindakan, misalkan seperti sesar, ya Nah, operasi. itu dia saya Nah, takut begitu begini. makanya Jadi gimana Tapi nanti Ais mau nanya ya dokter Oh, ya. boleh. Ayo, ayo, ayo. Ini dulu ya. pada saat Kamu udah mau sesar, hamil apa Is? pada saat operasi, kemudian harus transfusi darah misalkan. No. Itu juga masuk dalam paket jaminan kesehatan ini. Tapi ingat loh ya, ini tetap harus bayar iuran. Iya. Jangan sampai merasa sudah bayar terus walah nggak usah lagi jasangan. Karena prinsipnya adalah gotong royong. Ya, Pak Usoto juga begitu. Oh iya, Mau Om. nanya lagi sama Saya karyawan saya semua tak bayar. Banyak nanya kalau ditanya kalau ya. ngomong-ngomong soal rujukan nih, kan biasanya rujukan itu harus dari puskesmas dulu, baru ke rumah sakit besar nih. Ini kalau tiba-tiba udah mules pengen ketubannya udah pecah itu apa harus ke puskesmas dulu, apa langsung bisa gitu? Nah, kalau ada emergensi Nah, itu dan kehamilan atau persalinan, proses persalinan itu kita semuanya menganggap sebagai proses yang emergensi. Boleh juga langsung ke rumah sakit, ya. Tapi jangan lupa sekali Iya, lagi bawa bukunya. Nah, itu dia yang ini penting. Buku KIA ini harus dibawa, termasuk kartu JKN-nya. Iya, Nah, kartu JKN-nya juga dibawa, ya. Dan itu dijadikan satu aja mulai sekarang. Kalau nanti sudah mulai triwulan 3, masuk kehamilan bulan ke-7, kartu keluarga difotokopi, kartu JKN-nya disiapkan, jadikan satu dengan buku pink. Bawa terus setiap saat. Iya, takutnya kan Kalau ada apa-apa yang tidak dikehendaki, kemana dipakai di seluruh Indonesia ini sebagai satu sistem yang terkoneksi istilahnya, boleh menggunakan hal-hal itu. Pak, kalau itu Pak, jam apa persal itu? Jam bersal itu Pak, jam bersal. Ada nggak gitu ya? Jam persal itu program yang dulu, ya. Sekarang sudah tidak ada program jam persal itu. Tapi prinsipnya, mohon maaf, untuk semua keluarga miskin yang jumlahnya di Indonesia ini 86,4 juta, Banyak banget itu ditanggung dalam hal pembiayaannya oleh pemerintah, termasuk yang hamil, Iya, gitu loh. iya. Ya, Jadi termasuk kalau kau lah Cok, ya kan? PBI dia nih Pak. Iya gua. nggak ada bedanya antara PBI dengan yang bayar sendiri, ya. Dalam hal pelayanan loh ya. Kalau kewajibannya memang beda.